Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Demikian juga dengan keluarga kalian di rumah. Oke, kali ini saya meminjam sebuah proposal untuk saya review dan kemudian akan menjadi bahan pembelajaran untuk kalian semua. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mereview secara keseluruhan di video ini karena pasti akan memakan waktu banyak sekali. Dan ini adalah skripsi atau adalah draft proposal skripsi yang dibuat oleh Mbak Aprilia Susanti dengan judul Peran Teaching Factory dalam memediasi faktor-faktor input guna meningkatkan creativity dan inovasi pada mahasiswa jurusan pemasaran di SMK Negeri 6 Surakarta. Oke. Dari sisi judul sudah terlihat bahwa ini nanti akan membuat sebuah permodelan di mana teaching factor itu adalah variabel mediator atau variabel intervening dari faktor input. Nah, faktor inputnya apa saja? Nah, nanti kita lihat di draft ini. Bagus, ini cara penyusunan judul yang seperti ini saya rasa sudah bagus. Saya sepakat sekali kalau ada penyusunan judul seperti ini, lebih operasional dan juga lebih eye catching gitu ya, tidak terlalu panjang-panjang pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Itu saya rasa akan ya itu bagus sih, tapi udah nggak itu ya, udah nggak kekinian lah. Nah, itu nanti perlu dispesifikan lagi, oke? Oke, kita ke latar belakang dulu pada bab pertama. Dia menulis yang pertama, abad 21 adalah zaman yang menuntut bla bla bla. Ini sebagai pembukaan itu ya, untuk berkembang dan beradaptasi bla bla bla. Oke. Jumlah pengangguran terbuka. Oke. Nah, ini gini. Jadi saya rasa buat untuk pembuka bagus kalau kita ngomongin abad 21 bla bla bla. Tapi kalau kita di sini di kita kembali ke judul ya. Di sini kita point of view-nya adalah creativity and innovation skills pada siswa. Maka yang kita highlight pertama ya juga creativity and innovation skill. Kamu bisa membuat misalnya daya saing, peringkat daya saing kita, daya saing manusia secara global itu salah satu indikatornya adalah inovasi dan kreativitas. Itu tertuang juga dalam MDGs itu ya, Millennium Development Goals itu juga ada. Nah, mending kamu di sini di latar belakang adalah daya saing masyarakat Indonesia di global yang masih rendah, terutama pada aspek kreativitas dan inovasi. Data itu yang sebenarnya harusnya jadi apa, data pembuka, bukan data pengangguran. Karena pengangguran itu biasanya orientasinya pada pencarian lapangan pekerjaan itu ya, bukan penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan inovasi dan kreativitas itu melekat pada jiwa dalam melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan kerja. Nah, sehingga lebih baik adalah berkaitan dengan daya saing. Nah, nanti cari data terkait dengan daya saing. Daya saing masyarakat Indonesia di global. Nah, itu akan lebih bagus lagi kalau kamu bisa memberikan itu gitu ya. Nah, ini saya berikan catatan supaya nanti bisa mudah gitu ya. Untuk mengantisipasi pengangguran terbuka lulusan SMK. Nah, ini nanti jadi bias, nanti menyesuaikan. Pokoknya yang harus di highlight pada awal bab itu, awal bab pada latar belakang adalah komponen-komponen atau yang sesuatu yang berkaitan dengan variabel yang akan kita teliti, yaitu variabel Y-nya. Jangan kemudian kita meng-highlightnya jauh-jauh kemana-mana gitu ya. Kita mau ngomongin tentang Semarang tapi kita ngomongin dulu Jakarta dan sebenarnya tidak. Kalau kita mau ngomongin Semarang ya mentok-mentok kita ngomongin Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibu kota di Semarang misalnya, seperti itu, sehingga tidak terlalu jauh ya. Itu yang harapannya bisa dilakukan. Oke. Nah, nanti diperbaiki ini kaitannya dengan latar belakangnya. Kemudian di sini kita perlu adanya konsepsi untuk menyusun data gitu ya, karena permasalahan yang kita highlight nanti itu kan diperlukan data pendukung. Nah, ini saya lihat belum menampilkan data pendukung.
ya, sehingga nah ini malah ada apa ini, saya malah bingung ini. Observasi, wah ini ada observasi seperti ini ya. Kalau observasi seperti ini jangan disampaikan di latar belakang, ini justru nanti pada saat ini akan menjadi susah juga ini penelitian. Nah, walaupun mengutip penelitian orang lain, tapi yang langkah seperti ini jangan disampaikan. Artinya jangan di latar belakang ini tidak kemudian kita menyusun sebuah latar belakang. Itu tujuannya adalah untuk menampilkan masalah yang ingin kita teliti, kemudian masalah itu diturunkan ke dalam permasalahan yang spesifik. Permasalahan spesifik itu diturunkan ke dalam rumusan masalah. Latar belakang itu fungsinya itu. Jadi kalau kalian menampilkan ini ya sebenarnya kurang pas ya, jadi nanti diganti aja, dibuang saja, dihapus saja, diganti dengan data-data terdahulu terkait penelitian yang berkaitan dengan inovasi dan creativity, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, bukan hanya di sekolah. Nanti dimasukkan saja, oh ternyata Indonesia peringkat 58 di dunia berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Angkanya cukup bagus, dari 187 negara dia peringkat 58. Tapi peringkat ini masih tertinggal di kawasan negara ASEAN lainnya, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, yang bahkan Singapura itu di peringkat ke-8 misalnya. Nah, hal-hal seperti itu masih jadi bisa dijadikan data awal yang meng-highlight permasalahan. Nah, permasalahan lebih lanjutnya nanti akan kamu ketahui setelah kamu melakukan observasi. Nah, tapi bukan berarti observasinya harus diteliti seperti ini. Kalau observasi yang dimasukkan seperti ini nanti akan terlalu panjang gitu ya. Nah, itu harus dipahami. Oke. Nah, ini oke. Identifikasi permasalahan. Masih banyak siswa tingkat creativity dan innovation skill belum optimal. Nah, ini indikasinya apa? Nah, itu belum jelas. Nanti boleh sih disusun seperti ini, tapi harapannya nanti identifikasi masalahnya disesuaikan dengan tema yang ingin kamu judul disesuaikan dengan judul yang ingin kamu buat gitu ya, atau apa yang ingin kamu teliti. Jadi identifikasi masalahnya harus spesifik juga. Ini nanti harapannya bisa dilakukan gitu ya. Masih banyak siswa yang tingkat creativity dan inovasi skillnya belum optimal. Oke, kurangnya pengaruh dari faktor-faktor input yang kurang mendukung proses belajar, pelaksanaan pembicaraan teaching factory yang belum sesuai dengan standar kerja. Oke, ini cakupan masalahnya. Kemudian perumusan masalah, adakah pengaruh faktor input guna creativity innovation skill? Nah, ini yang belum operasional. Faktor input itu kan variabel. Kalau kita pakai model yang disampaikan oleh Astin, teori Astin, input, environmental, dan outcome, maka input itu diambil dari faktor-faktor internal siswa. Tapi faktor internal siswa itu ya harus operasional. Apa faktornya? Ada dukungan orang tua, ada motivasi belajar, ada self-efficacy, ada macam-macam. Lah, itu mau kamu pilih yang mana, sehingga nanti di rumusan masalah ini faktor input ini sudah kelihatan faktor input yang mana itu ya. Misalnya self-efficacy, motivasi belajar, dukungan orang tua, dan lain-lain. Ini harus jelas. Kalau kamu nggak jelas nanti akan kesusahan juga ketika menyusun indikator. Adakah pengaruh teaching factory guna meningkatkan creativity and innovation skill? Oke. Ada pengaruh faktor-faktor input melalui teaching factory. Oke. Nah, jadi nanti ini ditambahkan pasti lebih dari ini. Nggak mungkin kemudian cuma sekian, itu nggak mungkin, pasti lebih. Nah, lebih ini tambahkan. Nah, disesuaikan nanti originalitas penelitiannya. Oke.
Oke. Ini ada 2 ya. Harapannya oke lah, enggak apa-apa, ini bisa teaching factory bisa karena ini masih orisinil, belum pernah ada yang neliti begitu. Boleh grand teorinya oke, sudah bagus. Student involvement theory bagus ini sebenarnya. Nah, ini juga sudah bagus, ada oke. Nah, ini yang berikutnya social learning theory dan sebagainya, kan sebenarnya kan kamu nggak pakai ini, kenapa harus dimasukkan gitu ya. Ini harusnya diganti saja, dibuang saja, di-delete saja yang seperti ini, nggak usah itu ya. Kajian variabel oke, ini oke, bagus, ini bagus, nggak apa-apa. Nah, ini malah muncul self efficacy, artinya harusnya tadi faktor internalnya sudah disebutkan self efficacy atau apa. Tadi di sana kamu belum menyebutkan, sehingga nanti gambarnya pasti akan berantakan. Coba kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya, coba seperti apa. Wah, ini sudah lengkap sekali memang ya. Bagus, ini saya suka yang seperti ini, yang dia itu ada effort itu ya. Nah, oke. Gambarnya seperti ini. Gambarnya sebenarnya ini ya, berantakan sekali malah ya. Nah, harapannya itu disusunnya yang bagus itu ya. Ini di tengah, jangan seperti ini gitu ya. Nah, ini kan sudah ada self efficacy, student demographic, usia, jenis kelamin, fasilitas belajar. Ini harusnya tadi ditampilkan di rumusan masalah yang kamu buat. Ini tadi nggak muncul nih, ada self efficacy, ada student demographic, ada fasilitas belajar, nggak masuk. Sehingga nanti harus dirubah, nanti yang tadi harus dirubah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya agak kurang bisa memahami nih terkait dengan variabel yang ini, variabel tentang student demography. Student demography kan ukurannya ada usia, ada jenis kelamin. Nah, kalau kamu memaksakan masukkan student demography ke dalam ini, sebenarnya bisa, tapi nanti akan bias karena satu, usia rata-ratanya hampir sama pasti, karena siswa SMK kan orang mungkin ono sing lulusan seko SMA terus SMA meneh kan mungkin, pasti lulusannya SMP. Terus kemudian dari SMP ke SMK ya umur-umur sekitar 17, 16, 17 lah. Kan gak mungkin kemudian itu menjadi satu faktor pembeda yang luar biasa, yang pertama. Yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan memang hanya ada 2, laki dan perempuan. Nah, nanti kalau misalnya kamu mencoba memaksakan dianalisis ke sini, nanti konstruksi variabelnya justru akan berantakan. Karena variabel jenis kelamin dan usia ini nanti akan menjadi variabel yang secara keterukuran berbeda dengan variabel self efficacy, fasilitas belajar, dan teaching factory serta creativity and innovation. Sehingga saya rasa mending dibuang, diganti. Tetap dimasukkan usia dan jenis kelamin, tapi tidak pada variabel. Nanti akan kita gunakan untuk melakukan uji beda. Kira-kira creativity dari si laki-laki dan si perempuan itu lebih bagus yang mana, kan gitu ya. Kalau biasanya yang kreativitasnya bagus itu yang laki-laki Pak, karena laki-laki yang biasanya aktif, perempuan pasif misalnya. Ya bisa juga seperti itu, bisa juga tidak seperti itu, tergantung perempuannya. Banyak kok perempuan yang aktif misalnya. Nah, itu nanti yang harapannya bisa ada. Jadi ini saya rasa dihapus saja yang seperti ini, itu terlalu susah juga kalau kita ngukur student demographic dipaksakan masuk ke variabel kita ini gitu. Oke. Next. Ini nanti diperbaiki, termasuk juga hipotesisnya juga harus diperbaiki. Sebelumnya kerangka berpikir juga perlu tambahan deskripsi. Jadi Mbak April nanti mendeskripsikan antar hubungannya. Kalau di sini baru penggunaan creative innovation skill berdasarkan student involvement theory dalam hubungannya bla bla bla. Nah, ini baru sebatas ini, nanti ditambahi misalnya di sini hubungan antara self efficacy dengan teaching factory, dicari penelitian terdahulunya dan sebagainya. Itu perlu dikaitkan teorinya seperti apa dan sebagainya. Setelah itu baru disusun kerangka seperti ini. Sebelum ada gambar harus ada deskripsinya. Nah, ini ada deskripsinya tapi baru sedikit, nanti ditambahi yang lebih banyak agar
muncul pola hubungan antara X1 dengan X2 dengan Y dan lain seterusnya. Oke, sehingga baru kita menyusun hipotesis seperti ini. Hipotesisnya ada 8, tapi rumusan masalahnya ada 3. Nah, harapannya rumusan masalahnya juga ada 8. Jadi rumusan masalah ada berapa sesuai variabel yang kita analisis, baru hipotesisnya menyesuaikan. Semuanya harus sama, nggak mungkin kemudian rumusan masalahnya 2, hipotesisnya 20, nggak mungkin. Pasti harusnya konsisten. Tuh. Oke, terakhir adalah metode penelitian. Ex post facto. Oke, kita pendekatannya adalah kuantitatif gitu aja, tulis saja penelitian jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan kausalitas itu ya. Nah, itu harus dicantumkan. Populasinya siswa SMK seluruhan 6 Surakarta. Kenapa harus SMK 6 Surakarta? Kenapa nggak kemudian SMK mana yang teaching factornya bagus gitu ya? Kalau memang merasa bahwa SMK 6 Surakarta ini teaching factornya bagus, ya boleh di SMK 6 Surakarta. Oke. Terus ini variabelnya sudah dioperasionalkan, sudah. Ini skalanya ordinal, oke. Kemudian metode analisisnya. Kita lihat metode analisisnya. Teknik analisis statistik inferensial, uji asumsi klasik. Oke, kita ini pakainya regresi ya. Kalau regresi ya bukan kesusahan, tapi akan uji structural equation modeling. Ya, kalau misalnya kita mau uji SEM ya, prasyarat asumsi klasiknya sebenarnya kita abaikan saja. Kita menggunakan ukuran dari asumsi-asumsi SEM saja gitu ya. Pertama harus sampelnya lebih dari antara 100 sampai dengan 200 untuk jumlah yang baik gitu ya, kata si Ferdinand seperti itu dan lain sebagainya. Jadi asumsinya menggunakan asumsi SEM, bukan menggunakan asumsi klasik. Kalau menurut saya lebih baik dihilangkan saja asumsi klasiknya, mending menggunakan asumsinya si SEM. Itu uji hipotesis pengaruh langsung uji T ini nanti juga tidak bisa masuk. Uji hipotesis kita nanti menggunakan uji hipotesis yang ukuran standarnya dari ukuran si yang dibuat di SEM, di permodelan SEM itu. Kalau kita menggunakan AMOS misalnya sebagai alat bantu mengukur SEM, nanti sudah ada keterangannya cara menguji hubungan antara X dengan Y seperti apa, antara X. Kalau uji T dan sebagainya ini kan nanti muncul di bagian ketika kita seperti kita sedang meregres gitu ya. Ini tidak meregres, ini ya memang tetap uji T, tapi nanti kita secara langsung menggunakan tabel permodelan yang ada di SEM itu bisa. Jadi nanti harap dipahami, cari referensi yang berkaitan dengan penggunaan pengujian struktural, baik menggunakan AMOS, PLS dan lain sebagainya. Nanti ini Mbak Santi dan teman-teman yang lain harapannya mencari yang sesuai dengan itu, bukan kemudian menggunakan dasar-dasar yang ada pada regresi, teknik regresi, tapi diterapkan di SEM, karena itu sama sekali berbeda. Walaupun di dalamnya ada pola hubungan antar variabel, tapi tetap berbeda. Itu kemudian di sini masih belum komplit, itu ada uji pengaruh intervening, nanti bisa tambahkan sobel di dalamnya. Itu teknis saja, bisa kita disempurnakan nanti pada saat pengumpulan draft akhir setelah diseminasi proposal. Itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf belum bisa tatap muka secara langsung karena keadaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.